Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer. Ingat ya, tenaga honorer untuk menjadi aparatur sipil negara. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada saran-saran berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini admin sudah berada pada media sosial resmi daripada BKN, teman-teman ya. Dan kita bisa melihatnya dengan cara kita scroll ke bawah. Kita lihat informasinya ada di bagian bawah. Oke, yang pertama di sini terkait penetapan NIP 3K terlebih dahulu yang tahun anggaran 2023, teman-teman ya. Nah, di sini untuk CPNS NIP-nya belum ada sama sekali. Ini dipublikasikan 23 jam yang lalu, sedangkan untuk guru di sini sudah 10.452 orang. Sedangkan untuk teknis 6.900 ya. Dan kita lanjut lagi. Nah, ini teman-teman ya. PPK instansi pusat dan daerah yang belum menyampaikan usulan. Jadi yang belum menyampaikan usulan pengadaan CASN 2024 melalui CASN agar mengoptimalkan perpanjangan waktu usulan dengan semaksimal mungkin dan menyampaikannya paling lambat hari Jumat 16 Februari. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya, atau kita buka saja informasi lebih lengkapnya. Oke, kita tunggu. Dan kita di sini langsung diarahkan pada website resmi daripada Badan Kepegawaian Negara. Nah, di sini terkait usulan kebutuhan rekrutmen CASN 2024 via CASN. Nah, ini ya, paling lambat 16 Februari. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas melalui BKN atau Badan Kepegawaian Negara memberikan perpanjangan waktu kepada instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan usulan kebutuhan ASN dalam rekrutmen calon ASN 2024. Itu paling lambat. Nah, ini teman-teman ya, paling lambat. Oke. Oh, di sini paling lambat 16 Februari. Nah, selanjutnya Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Nanan Subandi menjelaskan kalau perpanjangan waktu usulan ini sudah disampaikan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK melalui surat. Nah, ini ada surat pada 7 Februari yang lalu dikeluarkan. Nah, kita nanti bisa buka teman-teman ya. Sejak penyederhanaan layanan manajemen ASN digalakkan pada 2022 lalu, BKN sudah menyediakan layanan proses usulan hingga verifikasi validasi kebutuhan ASN ke dalam proses digital, yakni melalui sistem informasi ASN atau CISN. Tujuannya untuk mengetahui jumlah dan jenis jabatan sesuai skala prioritas yang dibutuhkan organisasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, ANJAP dan ABK-nya. Digitalisasi layanan ini bertujuan agar perencanaan kebutuhan pegawai ASN ini diproses secara terintegrasi antara BKN dengan seluruh instansi pemerintah. Ini disampaikan pada 12 Februari yang lalu di Jakarta. Selanjutnya, Nanan Subandi menjelaskan usulan peta jabatan dan informasi jabatan yang telah disampaikan melalui CISN, layanan perencanaan selanjutnya akan diverifikasi dan validasi oleh BKN sebagai acuan usulan rincian formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar PPK instansi pusat dan daerah yang sampai saat ini belum menyampaikan usulan peta jabatan dan informasi jabatan melalui CISN agar mengoptimalkan perpanjangan waktu usulan ini dengan semaksimal mungkin dan menyampaikannya paling lambat Jumat 16 Februari. Nah, ini ya, dan kita bisa lihat bersama-sama suratnya teman-teman ya. Kita langsung saja buka suratnya. Oke, kita unduh PDF. Oke, kita lihat. Kita langsung download. Oke, kita lihat bagaimana isi lengkap dari surat ini teman-teman ya. Nah, ini 7 Februari 2024, sifatnya segera. Nah, ini perihalnya perpanjangan batas waktu penyampaian usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2024 melalui CASN, layanan perencanaan kebutuhan ASN. Yang terhormat pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah di tempat.
Pertama, bahwa dalam rangka rencana pemenuhan kebutuhan dan pengadaan ASN tahun anggaran 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bernomor B sekian tertanggal 21 Desember perihal usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024, disampaikan bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN tahun anggaran 2024, instansi dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Berdasarkan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 223 sekian yang dikeluarkan pada 10 Januari perihal penyampaian usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2024 melalui CASN, layanan perencanaan kebutuhan ASN, disampaikan bahwa dapat menyampaikan usulan paling lambat 31 Januari 2024. Di poin C, berdasarkan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN nomor 850 sekian yang tertanggal 31 Januari, perpanjangan waktu penyampaian usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2024 melalui CASN, layanan perencanaan kebutuhan ASN, disebutkan bahwa usulan kebutuhan ASN diperpanjang sampai 9 Februari. Nah, selanjutnya, Surat Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN bernomor 692 sekian yang tertanggal 5 Januari perihal permintaan hasil penyusunan kebutuhan ASN tahun anggaran 2024 melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, disampaikan bahwa untuk mewujudkan perencanaan kebutuhan pegawai terintegrasi dan memudahkan penyusunan kebutuhan ASN secara nasional, dimohon instansi melakukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja melalui CASN dengan, nah ini ada linknya, perencanaan CASN.bkn.go.id. Di poin E dikatakan bahwa memperhatikan surat usulan perpanjangan waktu penyampaian usulan kebutuhan ASN pada layanan perencanaan kebutuhan ASN dari instansi pemerintah. Di poin kedua, instansi pusat dan daerah, provinsi atau kabupaten kota yang sampai saat ini belum menyampaikan usulan peta jabatan dan informasi jabatan melalui CASN layanan perencanaan kebutuhan ASN agar dapat menyampaikan, nah ini ya, paling lambat hari Jumat 16 Februari. Di poin ketiga, penyampaian usulan peta jabatan dan informasi jabatan melalui CASN layanan perencanaan kebutuhan ASN bertujuan untuk mengetahui nah ini tujuannya teman-teman ya, mengetahui jumlah dan jenis jabatan sesuai skala prioritas dibutuhkan organisasi berdasarkan analisis jabatan dan ABK. Di poin keempat, usulan peta jabatan informasi jabatan yang telah disampaikan melalui CASN layanan perencanaan akan dilakukan, nah ini akan kembali di perpal teman-teman ya oleh BKN untuk digunakan sebagai bahan usulan rincian formasi pengadaan CASN 2024. Nah, ini ditandatangani secara elektronik oleh Bapak Aris Widianto. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.